Brandon baru aja tiba di Costa Verde, negara yang udah hampir hancur gara-gara perang senjata ilegal. Dia dipanggil buat bantu Phoenix Squad, tim gabungan yang punya satu misi. Tangkap gembong senjata, hancurkan pabriknya. Di sana, Brandon disambut sama Modis, pimpinan tim yang punya reputasi gahar. Tapi ada satu hal yang bikin Brandon kaget. Orang yang nyuruh dia ikut misi ini adalah Rzi, sahabat lamanya yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Gak cuman itu, Brandon juga dikenalin ke Nadia, tentara perempuan badass, dan Nova Diaz, ahli IT, yang ternyata punya dendam pribadi. Ayah Nova dibunuh pemberontak, tapi justru Brandon yang dijebak jadi tersangkanya. Nova akhirnya buka suara. Ternyata pembunuhan ayahnya adalah bagian dari konspirasi lebih besar. Pamannya, Roman Diaz, ngambil alih kekuasaan dan jual negaranya ke seorang pialang senjata bernama Kopalov. Gak main-main, Kopalov bukan sekadar penjual senjata. Dia punya perjanjian gelap dengan pemerintah Costa Verde dan pasok senjata ke Rusia, Korea Utara, bahkan mungkin teroris internasional. Satu hal yang bikin mereka merinding, Kopalov punya senjata baru yang belum pernah dipakai siapapun. Senjata yang bisa ngehancurin manusia dalam sekejap. Mereka cuma punya 48 jam buat nyerang sebelum Kopalov kabur atau ngeluncurin senjata mautnya. Dini hari, Phoenix Squad mulai bergerak. Rencananya simple, masuk diam-diam, ambil data, hancurin pabrik, bawa Kopalov hidup-hidup. Brandon dan Zondi, sniper muda yang masih bau kencur, naik ke menara buat nge-cover tim. Nova ngehack sistem keamanan. Tim lain nyebar ke berbagai titik. Tapi semua berubah dalam hitungan detik. Begitu mereka hampir nangkep Kopalov, alarm berbunyi. Baku tembak brutal pecah. Tim Phoenix terpaksa bertarung mati-matian. Angel dan Nova nyaris terbunuh di ruang amunisi. Modis tertembak tapi untung kena rompi anti peluru. Hera dan Hilo nahan musuh di garasi. Sementara itu, Kopalov lari ke lab senjata barunya bareng Maxim, ilmuwan gila yang bikin senjata eksperimental. Saat mereka hampir menangkap Kopalov, tiba-tiba seluruh tempat bergetar hebat. Sesuatu yang mengerikan baru aja terjadi. Kopalov tertawa di depan mereka. Dia ngomong sesuatu yang bikin darah mereka beku. Kalian semua akan mati. Senjata ini lebih kuat dari yang kalian bayangkan. Detik berikutnya, darah keluar dari hidung dan telinga Modise. Satu persatu anggota tim tumbang begitu saja. Mereka nggak ditembak, nggak diledakkan, tapi dibunuh oleh senjata yang nggak kelihatan. Ini bukan bom, bukan gas beracun, tapi teknologi baru yang bisa ngebunuh manusia secara instan. Brandon, yang masih sadar, cuma bisa lihat teman-temannya mati satu persatu. Kovalov sendiri akhirnya kena dampaknya dan ambruk di lantai, tapi tim Phoenix udah kehilangan terlalu banyak orang. Dari sini, misi mereka berubah total. Mereka bukan lagi sekadar mau nangkep Kovalov. Sekarang mereka cuma mau selamat. Brandon sadar cuma ada satu cara buat misi ini nggak sia-sia. Upload semua data tentang senjata Kovalov ke satelit. Nova, meskipun sekarat, nyoba ngehack sistem buat upload data itu. Tapi di luar, tentara Perdana Menteri udah mengepung mereka. Angel, Zondi, Hera, dan sisa tim harus bertarung habis-habisan. Hera, yang udah kehilangan Hilo, bertarung pakai kapak kayak seorang pejuang Viking. Brandon kehabisan peluru, dipukuli habis-habisan, tapi dia tetap berdiri. Nova akhirnya berhasil nge-upload semua data, tapi dia tertembak dan sekarat di tempat. Brandon udah pasrah. Dia siap mati, tapi tiba-tiba keajaiban terjadi. Phoenix Rebellion akhirnya datang. Pemberontak rakyat Costa Verde menyerbu dan ngancurin tentara pemerintah. Brandon dan sisa timnya berhasil dievakuasi, dan Nova ternyata masih hidup. Setelah semua yang terjadi, misi ini bukan kemenangan, tapi pengorbanan. Phoenix Squad hampir musnah, banyak yang mati, tapi data yang mereka bocorkan ke dunia mengubah sejarah Costa Verde. Kopalov dihabisi di tempat, pemerintah Costa Verde akhirnya tumbang. Brandon dan Rzi pulang ke Amerika, sementara Angel dan Zondi tetap di Costa Verde buat bantu membangun negara itu kembali. Itulah kisah dari Sniper, The Last Stand. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
kalau kalian suka cerita seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.